kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Selamat pagi pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Saya Janet Anggiasari sedang berada di Kapel Santo Vincentius Gunung Putri. Pemirsa TVRI, baru saja kita merayakan perayaan Paskah, di mana Tuhan kita, Yesus Kristus, telah bangkit. Namun, sudahkah kita benar-benar merenungkan, benar-benar merasakan dari kisah sengsara Tuhan kita, Yesus Kristus? Atau masihkah kita terbelenggu atas dosa-dosa kita? Hari ini saya akan mengajak Anda sekalian untuk menyaksikan drama visualisasi kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus melalui tablo.
Selamat pagi pemirsa TVRI dalam program Mimbar Agama Katolik. Saya, Frater Bartolomeus Richard Pati, sedang berada di stasi Santo Vincentius, Gunung Putri. Baru saja kita menyaksikan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus yang divisualisasikan oleh umat dari stasi Santo Vincentius, Gunung Putri. Pemirsa TVRI yang terkasih, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan ulang kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus yang dikisahkan dalam Injil Lukas. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut, juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah Injil Tuhan. Pemirsa TVRI yang terkasih, baru saja kita mendengarkan Injil Lukas bab 23 ayat 33 sampai 43. Di situ dikisahkan bagaimana kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus yang disalibkan bersama dua orang penjahat di Bukit Golgota. Injil ini menggambarkan prinsip kehidupan Kristen sejati. Dalam masa Paskah, kita diajak untuk menghayati hidup dengan penuh iman, dengan penuh pengampunan. Pemirsa TVRI yang terkasih, kita tahu bahwa dalam hidup kita terkadang menghadapi banyak pergumulan hidup dan banyak masalah. Kita juga terkadang selalu disalahkan, padahal kita sudah berbuat kebaikan. Lalu, bagaimana sikap kita sebagai seorang Kristen yang sejati? Kata kuncinya ialah pengampunan. Sebesar apapun masalahnya, sebesar apapun tantangan dan rintangan yang kita hadapi, kita harus selalu mengampuni. Ingatlah bahwa Tuhan kita Yesus Kristus juga mengampuni ketika ia diolok-olok, ketika ia dicemooh, dan ketika ia diejek. Ia sebagai anak Bapa selalu memberi pengampunan kepada yang bersalah. Pemirsa TVRI yang terkasih, ada pepatah mengatakan, diam itu emas. Berdiam diri ketika kita dihujat, berdiam diri ketika kita dicemooh dan dilecehkan adalah bentuk pengendalian diri kita, dan bentuk pengendalian emosi kita. Bukan menyimpan dendam, tetapi dalam diam kita memanjatkan doa dan keluh kisah kita. Pemirsa TVRI yang terkasih, kita diajak untuk menanamkan sikap positif dan selalu mengucap syukur.
Ingatlah bahwa salah satu dari penjahat yang disalibkan bersama Yesus memohon kepada Tuhan Yesus agar ia diingat dalam Firdaus. Itu adalah ungkapan imannya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan mendengarkan doa kita ketika kita mengisi hidup kita dengan pikiran kita yang positif, dengan keinginan dan tindakan kita yang juga positif. Kita memberi makna terdalam dalam hidup kita, terutama dalam masa Paskah ini, masa sukacita Paskah, masa kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh karena itu, pemirsa TVRI yang terkasih, dalam masa Paskah ini, kita diajak untuk menghayati hidup dengan penuh iman, penuh pengampunan, dan penuh rasa syukur.
Tanpa terasa, kita sudah berada di penghujung acara. Semoga setelah kita menyaksikan drama visualisasi kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, kita dapat semakin mengimani Tuhan kita dan semakin dapat meresapkan betapa Yesus sangat mencintai kita umat-umatnya hingga ia rela mati di kayu salib. Saya Janet Anggiasari, mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa pada acara Mimbar Agama Katolik selanjutnya. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.